warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika mata kuliah Matematika Diskrit materi Logika Matematika bersama saya Dwi Aryani Vinda Yuniarti. Selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar operasi logika matematika. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang akan saya sampaikan di sini adalah pertama tujuan pembelajaran, kedua brainstorming ya kita, ketiga materi, keempat kita latihan soal, dan yang kelima tugas pertemuan kedua. Oke, yang pertama kita brainstorming terlebih dahulu ya. Perhatikan bilangan segitiga berikut. Ini ada beberapa bilangan, ternyata dia membentuk suatu pola tertentu dan kalau kita lihat di sini ternyata dia itu terbentuk dari titik sudut segitiga. Yang pertama di sini 1 itu ternyata cuma titik aja. Kemudian yang kedua ini 3 itu ternyata ada gambar satu segitiga di sini. Kalau kita logika ternyata dia sebenarnya menunjukkan bahwa ada 3 titik sudut di dalam satu segitiga ini. Terus yang ketiga di sini 6 kan. 6 ini kalau kita pikir secara logika ternyata ada 3 segitiga di sini dan kalau kita hitung masing-masing segitiga di sini ada 6 titik sudut dalam segitiga yang biru ini ya. Selanjutnya adalah 10 dan selanjutnya tentukan bilangan setelah 10. Kalau kita lihat di sini, ini ada 1, 3. Ternyata bedanya itu 2. Terus 3, 6. 3, 6 bedanya itu 3. Terus 6, 10. Bedanya itu 4 kan. Ternyata ini berkelanjutan 2, 3, 4. Setelah itu berapa? Kalau misalnya kita pikir langsung gitu secara logika berarti kita ketemu ada 15. Iya, kita coba dilihat di sini. Ternyata benar ini 15. 15 ya. Oke. Selanjutnya, operasi logika matematika apa saja yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah negasi atau ingkarannya ya. Yang kedua adalah konjungsi. Yang ketiga adalah disjungsi. Yang keempat adalah implikasi. Dan yang kelima adalah biimplikasi. Seperti ini. Yang pertama adalah negasi ya. Di sini negasi atau ingkaran atau bisa kita kenal dalam bahasa mungkin pemrograman TIK itu adalah not, merupakan kebalikan dari pernyataan sebenarnya. Ingkaran ditandai dengan tidak benar, dengan kata tidak benar, bukan, tidak, dan negasi itu dinotasikan dengan simbol seperti ini. Misal ya, kita punya contoh, ada satu pernyataan, Santi suka makan mie ayam. Lah, negasi atau ingkaran dari P itu bisa kita jadikan seperti ini. Jadi kalimatnya itu yang tadinya Santi suka makan mie ayam itu menjadi tidak benar bahwa Santi itu suka makan mie ayam. Terus yang kedua, Santi tidak suka makan mie ayam. Terus yang ketiga, Santi bukan makan mie ayam gitu. Tapi kita ketika kita menentukan kata penghubung yang tepat, kita juga harus menentukan untuk apa sih kalimatnya seperti itu. Mungkin dari ketiga kalimat ini, untuk yang ketiga, yang kalimat ketiga, Santi bukan makan mie ayam, sepertinya kan kurang tepat kan kalau kalimat asalnya adalah Santi suka makan mie ayam. Jadi kita harus memilah-milih kata penghubung yang tepat atau yang sesuai, seperti itu juga. Selanjutnya, yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi dapat diartikan sebagai pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan tunggal dengan operator logika dan atau n ya, dan biasanya disimbolkan dengan simbol V kebalik seperti ini. V. Konjungsi P konjungsi Q itu dapat dibaca. Jadi ada beberapa kalimat kata penghubung juga di sini, kata penghubung dari kalimat majemuk tersebut. P dan Q, P konjungsi Q itu bisa dibaca P dan Q, bisa juga dibaca P tetapi Q, bisa juga dibaca P meskipun Q, bisa juga dibaca P walaupun Q. Sehingga simbol konjungsi ini
dapat dibaca dan, tetapi, meskipun, walaupun, seperti itu. Kita masuk ke contoh, misal ya, contohnya di sini adalah ambilkan kertas dan pensil ketika kita ingin menulis. Kalau misalnya di sini kita ambil kertas saja atau pensil saja, otomatis, oke, di sini saya sampaikan ada 4 kondisi terlebih dahulu ya. Ada 4 kemungkinan jadi dari ketika ada perintah atau ambilkan kertas dan pensil seperti itu. Ada beberapa kondisi atau beberapa kemungkinan yang dapat, eee, dilakukan. Yang pertama adalah misal kita ambil kertas dan pensil, maka itu adalah benar ya, karena kita bisa menulis dengan seperti itu. Terus yang kedua, kita ambil kertas saja, padahal di sini perintahnya adalah ambilkan kertas dan pensil. Otomatis, kemungkinan kedua ini salah karena di sini kita hanya mengambil kertas saja. Terus yang ketiga, ambil pensil saja, itu juga tidak bisa ya, itu juga salah karena tadi perintahnya adalah ambilkan kertas dan pensil. Terus yang keempat adalah, ambilkan tidak keduanya, berarti tidak mengambilkan keduanya, berarti itu juga adalah, kondisi yang salah. Jadi dapat kita artikan di sini, jika konjungsi itu adalah bernilai benar ya, benar, itu jika keduanya itu dilaksanakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke disjungsi ya. Di sini disjungsi dapat diartikan sebagai pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika atau or di sini ya, yang dinotasikan dengan simbol huruf V. Ada dua macam disjungsi, yaitu disjungsi eksklusif dan inklusif. Misal contohnya ya, ambilkan sendok dan garpu ketika kita ingin makan. Dan P di sini adalah ambil sendok, Q adalah ambil garpu. Dari dua pernyataan tersebut ada beberapa kemungkinan, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, ambilkan sendok atau ini ya, saya salah menulis di sini harusnya atau. Kemungkinan yang pertama, ambilkan keduanya, ambil sendok dan garpu. Otomatis itu bernilai benar ya. Terus yang kedua, ambil sendok saja, berarti juga benar. Yang ketiga, ambil garpu saja. Itu juga boleh ya, karena tadi kan atau. Oke, itu juga benar, tapi kalau, tidak ambil keduanya, tidak ambil sendok dan juga garpu, berarti, itu salah. Di sini disjungsi inklusif ya, dapat kita katakan bernilai benar jika salah satu di antara keduanya tersebut benar atau keduanya benar. Jadi satu saja benar, itu keduanya juga benar. Itu juga, disjungsi secara umum. Itu disebut dengan disjungsi inklusif atau disjungsi secara umum. Lah, tadi disebutkan juga ada disjungsi eksklusif. Apa itu disjungsi eksklusif? Kalau disjungsi eksklusif itu, nah kalau kita lihat di sini perbedaannya ya, ketika kita ambilkan sendok dan garpu, itu malah tidak, itu malah salah. Tapi ketika kita ambil sendok saja atau garpu saja itu benar, dan kalau tidak ambil keduanya juga itu salah. Jadi, disjungsi eksklusif ini dapat diartikan bernilai benar apabila salah satu di antaranya itu benar. Jadi, kita memang harus hanya memilih satu saja ketika misalnya kita dihadapkan kepada satu pilihan tertentu yang, misalnya ya, memilih jurusan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan, TI dan MM. Kan kita tidak bisa melakukan keduanya kan, walaupun di awal kita, bisa memilih keduanya, disjungsi gitu ya, secara umum atau disjungsi inklusif, tapi, ketika kita menjalani sebagai seorang mahasiswa, kita harus memilih salah satu prodi yang memang, ada kompetensi kita di prodi tersebut. Seperti itu ya, jadi paham antara disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Kita lanjut ke implikasi. Di sini implikasi dapat diartikan sebagai pernyataan majemuk yang ditandai dengan kata jika maka. Jadi ada sebab, ada akibatnya gitu. Jika A maka B atau A hanya jika B. Jadi A itu bisa terjadi ketika ada B gitu. Dinotasikan dengan simbol panah satu arah ya. Bentuk implikasi P implikasi Q ini dapat juga dibaca jika P maka Q, terus jika P hanya jika Q, terus Q jika P, terus P itu syarat cukup bagi Q atau Q syarat cukup bagi P gitu. Jadi ada sebab akibatnya.
Contohnya misalnya ya, jika hari ini Sabtu, maka besok adalah hari Minggu. P di sini adalah hari Sabtu dan Q adalah hari Minggu. Berarti ada beberapa kemungkinan, ada 4 kemungkinan yang bisa kita kombinasikan dari 2 pernyataan tersebut. Yang pertama misalnya ya, hari Sabtu, hari ini hari Sabtu, berarti besok hari Minggu, benar ya? Terus yang kedua, hari ini Sabtu, besok bukan hari Minggu. Besok bukan hari Minggu. Terus apalagi dong kalau misalnya hari ini Sabtu, otomatis kan jelas besok hari Minggu kan? Gitu. Terus kemungkinan yang ketiga, berarti kemungkinan yang kedua tadi salah ya. Terus kemungkinan yang ketiga, bukan hari ini bukan hari Sabtu. Lah besok hari Minggu. Ya mungkin saja kalau misalnya, besok yang dimaksud adalah besok lusa, kan juga benar. Terus yang keempat, hari ini bukan hari Sabtu, maka besok bukan hari Minggu. Ini benar, ini saya nulis ya, harusnya benar di sini. Jadi implikasi itu dapat diartikan, jika pernyataan kedua bernilai salah dan pernyataan pertama itu bernilai benar. Ini saya salah nulis lagi di sini. Atau, bernilai salah jika pernyataan kedua bernilai salah dan pernyataan pertama bernilai benar, seperti itu ya. Jadi, bernilai salah jika BS gitu, pertama benar, kemudian salah. Jadi sesuatu yang benar tapi disalahkan, itu bernilai salah dalam implikasi. Oke, implikasi selanjutnya merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan jika dan hanya jika ya. Jadi A jika dan hanya jika B. Biasanya dinotasikan dengan simbol, panah dua arah. Bernilai benar jika pernyataan keduanya itu sama. Jadi kalau misalnya, jadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau S ya S semua, kalau B ya benar semua gitu. Kalau misalnya kita contohkan kepada kalimat, Andi lulus jika dan hanya jika nilainya lebih bagus, lebih dari 85. Berarti kan di sini Andi lulus itu pernyataan pertama, yang kedua adalah nilai lebih dari 85. Kalau misalnya, kemungkinan satu itu adalah Andi lulus jika dan hanya jika nilainya lebih dari 85, otomatis ini benar-benar ya. Terus yang kedua, Andi lulus jika dan hanya jika nilainya tidak lebih dari 85. Itu tadi pernyataan pertama benar, tapi pernyataan kedua salah, maka hasilnya adalah salah. Terus yang ketiga, Andi tidak lulus, jika Andi tidak lulus maka nilainya lebih dari 85. Pernyataan pertama salah, tapi pernyataan kedua benar. Ini juga bernilai salah. Terus yang ketiga, Andi tidak lulus, jika dan hanya jika nilai Andi tidak lebih dari 85. Ini harusnya benar ya, karena sama-sama keduanya itu bernilai salah. Ini harusnya benar, ini saya juga salah ketik lagi. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal. Di sini ada 3 soal. Yang pertama kita disuruh menentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang kedua kita disuruh menuliskan simbol logika matematikanya, dan yang ketiga kita diperintah untuk membuat tabel kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Oke, yang pertama kita langsung yang pertama saja. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang pertama, yang A adalah 3 adalah faktor dari 5 dan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Oke, kalau kita lihat ya, kalau P itu adalah 3 adalah faktor dari 5, maka ini adalah salah. Dan yang kedua, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu benar ya. Dan di sini kata penghubungnya adalah dan. Kalau dan berarti kita tahu adalah dia adalah konjungsi. Dia konjungsi. Otomatis kalau kita buat tabel kebenarannya, PQ, P itu S dan Q itu adalah B, maka P konjungsi Q adalah S. Karena S konjungsi B, S ya. Oke, kita lanjut ke yang B. B, pernyataannya adalah 2 plus 5 sama dengan 7 jika dan hanya jika 5 min 2 sama dengan 3. Nah, di sini adalah B implikasi karena ditentukan dengan simbol seperti ini atau dinotasikan dengan simbol B implikasi. Yang pertama adalah 2 plus 5 sama dengan 7, benar ya. Terus yang kedua, 5 min 2 sama dengan 3, benar juga. Sehingga kalau kita buat tabel kebenarannya, P-nya benar, Q-nya benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Oke. Selanjutnya kita ke yang C, masih sama soal nomor 1. Jika X
kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan 3. Kalau kita umpamakan atau kita hipotesiskan X kuadrat sama dengan 9 ini adalah benar, maka X sama dengan 3 itu adalah apa? Iya, benar. Berarti kalau kita tuliskan di sini secara tabel kebenarannya, P benar, Q benar, maka P implikasi Q juga bernilai benar. Ya, ini saya salah nulis lagi, harusnya benar. Benar ya, di sini benar. Oke, bisa kita ganti di sini, harusnya on. Oke, sebentar saya share screen lagi. Harusnya di sini nilainya adalah benar ya. Nilainya adalah benar. Oke. Terus kita lanjut lagi. Tadi yang ini benar. Terus yang kedua, 1 min 4 sama dengan 5 atau Jakarta adalah kota di negara Inggris lah. Kita tentukan dulu. 1 min 4 sama dengan 5, salah ya. Terus Q-nya adalah Jakarta adalah kota di negara Inggris. Ini juga salah. Terus di sini atau lah, atau konjungsi berarti S atau S konjungsi S atau P konjungsi Q adalah S. Hasilnya adalah S. Terus yang kelima, jika 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan 5 min 3 sama dengan 2, maka 2 plus 4 sama dengan 7. Ada 3 pernyataan di sini, P, Q, R. Kita P-nya adalah 2 plus 4 sama dengan 6, benar ya. Terus yang kedua, 5 min 3 sama dengan 2, benar juga. Kemudian R-nya adalah 2 plus 4 sama dengan 7, ternyata adalah salah. Berarti kalau kita tuliskan tabel kebenarannya, pertama kan kita konjungsikan terlebih dahulu di sini. Ada P dan Q. Berarti di sini benar dan benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian kita implikasikan dengan R. Karena R itu salah, tapi P konjungsi Q adalah benar, berarti kan BS di sini. BS itu adalah hasilnya adalah S untuk implikasi. Oke, itu nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Jika nilai P itu adalah Nisa, gadis cantik, dan Q itu adalah Nisa, gadis pintar, nyatakan pernyataan di bawah ini menggunakan P, Q, dan simbol-simbol logika matematika dan tentukan kebenarannya. Oke. Yang pertama, Nisa gadis cantik dan pintar. Nisa gadis cantik dan pintar. Berarti dan konjungsi. Berarti kita bisa tuliskan P konjungsi Q. Seperti ini ya. Terus yang kedua, Nisa gadis yang tidak cantik tetapi pintar. Tetapi itu juga masih dan ya. Berarti bisa kita tuliskan gadis yang tidak cantik. Berarti kan negasi P konjungsi Q. Oke. Yang ketiga adalah Nisa. Jika Nisa gadis yang cantik, maka dia juga pintar. Berarti kan ini implikasi. Kita simbolkan seperti ini dan P implikasi Q. Oke ya. Terus selanjutnya kita ke tabel kebenaran di sini. Buatlah tabel kebenaran dari pernyataan berikut. Nah, kita harus tentukan berapa banyak kolom yang harus kita buat untuk tabel kebenaran ini. Kalau dilihat di sini pasti kita buat P, pasti kita buat Q, dan kita pasti buat juga R. Kemudian karena di sini ada P konjungsi Q, berarti kita harus buat P konjungsi Q juga. Setelah itu P konjungsi Q ternyata berhubungan dengan negasi R, berarti kita harus buat negasi R juga. Kemudian hasil akhirnya adalah kita satukan. Lah di sini seperti yang tadi saya bilang ya, ini di sini harusnya seperti ini. Lah ini di sini, nah ini ada yang salah, kita benarkan. Ini P konjungsi Q, ini kan benar ya, B benar, BSS, oke, SB harusnya di sini adalah S ya, terus SB di sini juga S, terus kemudian negasi R di sini berarti kan BS jadinya S, oke, BBB ya, terus SS juga B, SB B, SS juga di sini adalah B, kemudian SB di sini adalah B, SSB, SB juga B. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari P konjungsi Q
implikasi negasi R. Jadi pertama kita harus tentukan dulu yang namanya jumlah kolom. Kita harus tentukan dulu masing-masing kolom yang akan kita buat nantinya. Kita butuh apa saja di situ, seperti itu. Saya harap paham. Nah, kita sudah ke tugas pertemuan kedua. Saya harap pembelajaran kita kali ini dapat diterima dengan baik dan dapat mempermudah teman-teman semuanya dalam belajar matematika. Oke, selanjutnya tugas jangan lupa kumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.